List data ya, jenis dan sumber gangguan transmisi, serta bagaimana cara mengatasi gangguan. Indikator capaiannya seperti biasanya ya, mampu menjelaskan materi ya, jenis dan sumber gangguan, dampak, dan bagaimana mitigasinya. Ini diagram kotak sistem komunikasi ya, disebut juga model sistem komunikasi. Nah, ada tiga blok dasar ya. Jangan lupa, jangan lupa ya. Maksudnya ini basic banget ya. Tiga blok dasar. Kayak ini. Oh, sebentar ya. Suara saya jelas, jelas nggak didengar? Jelas, Bu. Jelas ya. Betul. Oke ya, tiga blok dasar. Ini ada pemancar, kanal komunikasi, penerima. Kita udah belajar banyak ya. Sudah sampai communication channel ya. Kemarin kita belajar media transmisi dan perhitungan desibel untuk menghitung redaman di saluran transmisi dan saat apa namanya eh, link radio itu udah dibangun gitu ya, berapa daya pemancar, berapa daya penerima, berapa redamannya seperti itu. Nah, nanti kita belajar yang setelah ini, setelah kemarin itu adalah ini gangguannya ya. Gangguannya apa? Ada tambahan noise dan interferensi, serta ada gangguan lain. Jadi kita membahas gangguan yang terjadi. Ya. Nah, kita review apa transmisi ya. Teknologi transmisi ada analog sama digital. Ada kelemahannya analog, keunggulannya di digital ya. Kelemahannya analog apa? Sinyal output harus persis sama dengan input, gampang terkena distorsi dan perlu repeater. Sedangkan repeaternya itu karakteristiknya selain dia menguatkan sinyal, dia juga menguatkan noise dan distorsinya. Ya, jadi repeater pada sistem analog itu ini kurang menguntungkan ya. Noise-nya ikut dikuatkan, distorsinya juga tambah lebih kelihatan ya. Kemudian eh, apa dalam perkembangannya orang mengembangkan sistem digital ya, dan ini sinyal yang kita transmisikan dalam bentuk sinyal digital, pulsa pulsa untuk representasi 0 dan 1 ya, pakai Manchester, pakai ADP3 dan seterusnya itu dia lebih tahan terhadap distorsi. Mengapa? Karena karakteristik dari repeaternya itu dia bisa menghasilkan bentuk asli dari pulsanya ya. Jadi pulsanya setelah masuk repeater regenerator itu kembali ke pulsa yang bagus ya, sama seperti sebelum ditransmisikan dengan ditambahkan gain. Jadi distorsinya sama noise-nya udah dieliminasi pada saat di repeater. Ya. Nah, pada saat deteksi ini ada juga bedanya. Kalau yang transmisi digital tidak perlu levelnya harus persis sama dengan atau bentuk sinyalnya harus persis sama dengan yang ditransmisikan. Karena kalau digital itu kita hanya perlu membedakan apakah perlu mengenali ya, mendeteksi ya, apakah eh, sinyal itu amplitudonya dia di atas threshold atau tidak gitu ya. Nanti ada contohnya. Contohnya saya skip. Nah, kayak gini contohnya ya. Kalau ini transmisi digital, maka data 1010 ini diubah ke pulsa kan ya. Udah belajar ini. Nah, nanti noise itu dia efeknya akan menambahkan pada sinyal ya. Bentuk sinyalnya seperti ini, bentuk noise-nya seperti ini. Terus menambahkan ya, berarti ini apa namanya noise itu dia nempel di sini, nempel di amplitudo ini. Nah, waktu nol ini ya, waktu di sini ini ada noise yang besar ya, jadi ini naik ya, naik ini apa namanya ini pulsanya jadi seperti ini. Nah, tapi yang seperti ini nih noise yang seperti ini nih yang nanti bisa membuat apa namanya pulsanya berubah bentuk ya, pulsanya berubah bentuk. Jadi ini harusnya kan amplitudonya di bawah ya, di bawah tapi noise-nya tinggi, jadi dia berubah naik dari sini. Kalau yang seperti ini, itu repeater regenatornya tidak bisa memperbaiki ya. Kalau bentuk yang seperti ini bisa diperbaiki, dia bisa halus lagi ya. Yang kayak gini, yang nggak ada salah, ini bisa diperbaiki. Tapi kalau yang seperti ini, dia tidak bisa memperbaiki. Kenapa? Karena ada garis thresholdnya ini.
Nah, ini amplitudonya sudah di atas threshold, ya berarti nanti repeaternya itu dia membentuk pulsa yang amplitudonya tinggi, ya. Nah, ini tetap error ya, tetap error karena distorsinya udah melebihi threshold ya, itu seperti itu ya. Nah, regenerator repeater itu tidak sepenuhnya maksudnya ya, dia memang bisa menghasilkan apa namanya pulsa yang bagus kembali, tapi kalau terjadi distorsi yang sangat apa namanya sangat parah ya, sangat sangat merusak gitu ya, sehingga mengubah amplitudo yang tadinya di bawah threshold menjadi di atas threshold, itu regeneratornya dia basicnya prinsipnya juga deteksi juga. Jadi dia tetap menganggap itu pulsa yang seperti dia terima, dia cek di atas threshold atau di bawah threshold. Ya. Oke, tapi pada dasarnya dia bisa memperbaiki bentuk pulsanya. Ya. Nah, gangguan dalam transmisi data ya. Gangguan dapat terjadi pada semua bentuk transmisi data, baik analog maupun digital. Maksudnya ya, kalau transmisinya analog, nanti yang terjadi akibat gangguan itu adalah penurunan kualitas sinyal ya. Kualitas sinyal itu nanti ada cara mengukurnya ya, mengatakannya, parameternya ya, maksudnya ya, besarannya apa sih kualitas sinyal itu gitu ya. Nah, kalau pada transmisi digital, nanti efeknya adalah terjadi kesalahan pada saat deteksi bit, seperti tadi gambar yang saya tunjukkan ya. Gangguan dalam transmisi disebabkan oleh redaman pada saluran transmisi atau redaman oleh lingkungan propagasi ya, kalau eh, nirkabel atau media non fisik ya, atau unguided ya media, itu ada redamannya ya. Kemudian ada distorsi delay dan ada noise ya. Yang pertama redaman. Redaman itu apa? Redaman adalah penurunan kuat sinyal akibat perambatan pada jarak tertentu. Kuat sinyal itu maksudnya adalah amplitudo sinyal atau daya sinyal ya. Jadi sinyal itu eh, sinyal itu kalau bahasa matematikanya sinyal ya. Sinyal itu bisa dalam dalam topik teknik elektro atau teknik telekomunikasi, sinyal itu misalnya V ya. PT tegangan atau IT arus. Ini sinyal fungsi waktu ya, tegangan atau arus. Nah, kuatnya itu kalau ini amplitudo ya. Amplitudo, amplitudo sinyal, amplitudo arus, amplitudo tegangan gitu ya. Tapi eh, ini bisa juga sinyal daya ya atau PT daya. Kalau ini dia ya daya sinyal ya, daya. Jadi kuat sinyal itu bisa amplitudo atau bisa daya ya, tergantung kita ngelihatnya itu sinyal tegangan atau daya. Ya. Ini kita sudah membahas pada media transmisi kabel ya, misalnya ya kabel serat optik ataupun kabel koaksial ya, ataupun twisted pair ya. Itu kalau eh, tabelnya ya yang kemarin ya, twisted pair itu kan misalnya ada berapa dB gitu ya, 3 dB per 100 meter misalnya ya. Berarti kalau jaraknya cuma 50 meter, rekamannya adalah 1,5 dB saja. Kalau panjang kabelnya itu 200 meter, maka redamannya adalah 3 dB ditambah 3 dB, 6 dB. Jadi apa namanya? Semakin panjang kabelnya, semakin besar jarak pemancar penerima, semakin jauh redamannya semakin besar. Kalau redaman semakin besar, maka daya sinyalnya semakin kecil ya. Setiap media transmisi memiliki redaman yang berbeda-beda. Redaman juga merupakan fungsi frekuensi ya. Jadi biasanya dalam apa namanya? Kalau di kabel itu ada speknya, itu bisa kita lihat. Jadi kalau kabel itu kita operasikan pada rentang frekuensi tertentu, itu mungkin ya dia redamannya bisa berbeda dengan kalau kita operasikan di frekuensi yang lain ya. Jadi kalau kita akan menggunakan kabel ya, misalnya kalian akan melakukan analisa suatu link ya, suatu transmisi menggunakan kabel gitu, harus tahu
Misalnya waktu KP misalnya, atau waktu mengerjakan tugas akhir, atau waktu magang ya misalnya ya. Nah itu kabelnya yang dipakai apa? Berapa besar redamannya? Berapa frekuensinya? Nah itu harus dicek ya. Itu dicari datasheetnya. Oh nanti kita tahu di situ, oh redamannya sekian-sekian. Ya, karena kita frekuensinya sekian gitu ya. Seperti itu. Jadi ini penting ya. Kalau kita orang teknik ya, kita mesti mengecek ya spek alat yang kita pakai, spek peralatan yang kita pakai. Kalau kita menganalisa, kita sesuaikan. Hmm. Kemudian eh, pada saat kita melakukan transmisi sinyal, maka pada saat diterima, kuat sinyal itu harus cukup ya agar dapat dideteksi. Dan kuat sinyal itu cukupnya seberapa? Nah, memadai atau cukupnya itu harus lebih besar daripada daya noise atau kuat noise ya. Nah, nanti kalau kalian belajar lebih lanjut, eh, apa namanya, kuat sinyal itu kan nanti dinyatakan dengan daya ya. Kuat sinyal itu dinyatakan dengan daya. Dayanya harus cukup ini ya. Kemudian harus lebih besar daripada noise. Ini maksudnya juga daya noise. Jadi nanti itu ada daya sinyal sama daya noise ya. Karena noise-nya kan muncul ya waktu sinyalnya kita transmisikan melalui media transmisi. Nah, daya sinyal harus lebih besar daya noise ya. Daya sinyal harus lebih besar daya noise. Seberapa besar? Nah, itu tergantung dari sistem komunikasinya ya. Tergantung dari kinerja apa yang mau kita capai ya. Itu. Misalnya transmisi suara, voice ya, menggunakan telepon ya. Nah, itu ada kriterianya. Nanti berapa perbandingan daya sinyal per daya noise minimum yang harus kita capai ya. Kalau kita mau mendesain link ya, supaya nanti suara yang didengar oleh orang yang sedang melakukan panggilan telepon itu dia lebih apa bagus ya, bisa diterima dengan jelas. Itu. Seperti itu. Kemudian yang kedua gangguannya adalah distorsi delay ya terjadi akibat perbedaan kecepatan propagasi pada frekuensi yang berbeda dan lebih sering terjadi pada media terbimbing. Kemudian yang pertama kita lihat noise ya. Noise adalah sinyal tambahan ya yang tidak diinginkan. Sifatnya apa? Merusak sinyal yang ditransmisikan. Merusak ya. Merusak itu maksudnya mengubah bentuknya ya karena ada tambahan sinyalnya seperti tadi seperti ini ya. Merusak sinyal yang ditransmisikan ya. Melemahkan sinyal yang ditransmisikan. Melemahkannya gimana? Melemahkannya itu adalah jika daya noise-nya terlalu besar. Dia bakal melemahkan ya. Jadi kan sebenarnya si noise itu dia menambahkan dengan sinyal ya. Jadi eh, gini ya. Kalau saya ke diagram aja ya. Nah ini, ya ke sini ya. Kan ini ada tambahan noise. Ini sinyal yang ditransmisikan misalnya simbolnya ST. Ini cuman buat ini aja ya, buat menjelaskan aja. Sinyal ST ditransmisikan melewati kanal ya kan. Melewati kanal diterima ini dia menjadi outputnya di sini menjadi apa masuk ke receiver aja ya saya tulis masuk ke receiver dia menjadi ZT ya. Nah ZT itu dia di sini YT oke ya YT ya YT kalian udah belajar sinyal dan sistem belum ya. Nah itu nanti ZT itu ini sinyal dia masuk kanal komunikasi nanti dia berubah bentuknya kan ada distorsi dan sebagainya itu variabelnya parameternya atau variabelnya menjadi YT. Nanti di sini ada tambahan noise. Plus begini, NT ini. Nambah ya, nambah. Jadi gambarnya, jadi nanti sinyal yang di penerima itu ZT itu udah ada tambahan noise ya, YT plus NT. Itu yang gambarnya seperti ini ya, ini.
Kalau sinusoida misalnya, sinyalnya sinusoida gimana? Sinyalnya analog begini misalnya. Kena noise ya dia begini. Kalau ini agak gede noise-nya ya, saya ngikuti ini. Nah, nanti di sini, oh gede gini ada perubahan yang gedean gitu gitu ya, seperti itu. Jadi sinyal sinusoidanya ini udah ditambahkan dengan noise ya, gitu. Menambahkan. Sinyalnya nanti menjadi lemah karena kalau daya noise-nya besar ya. Kemudian jenis noise yang pertama adalah thermal noise ya. Thermal noise ini terjadi akibat gerakan acak elektron pada perangkat elektronik ya. Misalnya apa? Perangkat elektronik yang kita pakai ya kalau penerima ya misalnya dari saluran transmisinya, dari filter, dari amplifier, dari rangkaian demodulator dan seterusnya ya itu semua menggunakan kan komponen komponen elektronika ya komponen elektrik yang apa namanya ada arus mengalir di situ kan ya ada elektron yang bergerak. Arus mengalir akibat ada gerakan elektron. Nah, gerakan elektron itu apa kan ada tumbuhan-tumbuhan gitu ya. Tumbuhan-tumbuhan itu menghasilkan panas ya. Nah, itu menyebabkan noise ya. Jadi tumbuhan itu menyebabkan noise ya. Nah, namanya thermal noise. Karena apa? Karena terjadi apa? Tumbukan-tumbukan jadi lebih panas gitu ya. Perangkat yang sudah kita gunakan yang dialiri arus listriknya. Nah, itu karena itu kalau kita mengoperasikan alat ya elektronik ya, yang apalagi yang dayanya besar gitu ya. Itu mesti kita operasikan kalau dia juga dioperasikan terus-menerus ya dalam waktu yang lama. Kita operasikan di tempat yang dingin yang ada pendingin ruangannya supaya apa? Supaya temperatur dari perangkat itu dia tidak naik tinggi. Kalau temperaturnya tinggi nanti eh, noise-nya juga besar nih, gitu ya. Nah, ini di penerima ya, karena apa namanya, noise tadi itu kan menambahkan ya di sisi penerima. Kalau dari pemancar ST ini nggak ada noise-nya ya, ST aja itu ya nggak ada noise-nya. Noise dari pemancar tidak ikut ditransmisikan ya, ini ST ya di sini. Nah, ini noise itu dari penerima. Jadi nanti perangkat penerima itu dia menghasilkan noise ya. Jadi NT itu asalnya adalah dari rangkaian elektronik di penerima sama dari lingkungan sekitarnya, ya, lingkungan sekitarnya. Jadi kalau misalnya nirkabel ya, wireless gitu, ya antena gitu ya, dia menangkap noise dari atmosfer ya, dari atmosfer nanti bercampur dengan noise dari apa namanya receivernya ya. Nah, itu. Oke ya. Lanjut. Terdistribusi secara Gaussian karena acak ya namanya acak kalian belajar probabilitas ya belajar stokastik apa namanya proses acak ya nah distribusinya Gaussian Gaussian atau normal ya karena itu thermal noise itu juga disebut additive white Gaussian noise ya aditif itu karena dia bersifat menambahkan Gaussian itu karena distribusinya Gaussian jadi noise yang distribusinya Gaussian yang spektrumnya itu putih white ya dan bersifat menambahkan. Putih itu maksudnya apa? Putih itu maksudnya kalau kita lihat di domain frekuensi begini, F ya. Ini N0 rapat daya noise, N0 satuannya watt per hertz ya. Itu dia begini. Amplitudonya di sini. Ini sebentar ya hapus. Ini power spectral density dari noise ya. Ini amplitudonya dia N0 gini ya. Di sini konstanta ya. N0 watt per hertz ya.
putih, seperti cahaya putih ya, spektrumnya semua ada di semua frekuensi ya. Cahaya putih itu kan gabungan dari Magico Hibiniu ya, mulai inframerah dan seterusnya sampai ultraviolet itu spektrum cahaya putih seperti kalau kita lihat seperti ini ya, cahaya matahari itu kan ya cuman cahaya matahari yang gini aja, yang bening ini ya, gak kita ada warnanya, tapi dikasih warna putih ya, dinamain putih. Tapi kan itu sebenarnya kalau kita pakai prisma bisa diuraikan menjadi warna-warna ya kan. Nah, gitu. Ini cuma kelihatan putih gitu aja. Jadi spektrumnya ini amplitudenya sama untuk semua frekuensi ya. Maksudnya white ini. Kemudian N0 itu adalah PSD noise, power spectral density dari noise watt per hertz. K kali T. K itu adalah konstanta Boltzmann ini ya nilainya. T-nya apa? T-nya itu adalah temperatur noise ekivalen ya. Suhu dalam Kelvin ya. T suhu dalam Kelvin ini namanya temperatur noise ekivalen ya. T itu tidak sama dengan temperatur fisik ya. Jadi kalau tadi saya bilang peralatan elektronik yang kita operasikan terus-menerus, apalagi yang berdaya besar, harus kita taruh pada ruangan yang ada pendinginnya. Supaya apa? Supaya temperaturnya nggak naik. Itu kan temperatur fisik ya. Nah, temperatur noise ekivalen itu dia sebanding dengan temperatur fisiknya, ya tidak sama. Tapi jika temperatur fisiknya naik, temperatur noise ekivalennya juga naik. Daya daya noise-nya juga naik atau PSD noise-nya naik. Kalau PSD noise naik, maka ini N ini adalah daya noise ya, satuannya watt juga naik ya. Jadi N itu adalah KT kali P dengan P adalah bandwidth sinyal. Ya. Bandwidth sinyal itu bandwidth sinyal yang ditransmisikan ya. Ya, jadi bandwidthnya noise sendiri kan infinite ya, dari minta berhingga sampai tak berhingga. Tapi biasanya di penerima itu ada filternya, kita saring dari apa sinyal yang diterima itu dimasukkan bandpass filter dulu supaya noise-nya ini tersaring juga. Jadi tidak 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 besar dan tidak infinite kan ini dayanya menjadi tak berhingga ya. Ya gitu. Sama sinyalnya juga kita saring, kita hanya mengambil sinyal di frekuensi yang kita inginkan. Contohnya apa? Contohnya kalau tuning radio ya paling gampang ya. Tuning radio mau di SS 100 ya, SSFM 100 ya itu ada filternya. Kita gerakkan apa namanya? Tunernya itu ya, itu nanti dia eh, apa pas di frekuensi sekian masuk ke antena, dari antena masuk filter bandpass filter ya. Namanya bandpass filter BPF ya. Bandpass filter menyaring. Bandwidthnya berapa? Bandwidthnya tergantung modulasinya dari SSFM ya. Bandwidthnya berapa? Modulasi FM bandwidthnya tergantung pada indeks modulasi ya. Indeks modulasi tergantung pada frekuensi deviasi dan frekuensi maksimumnya ya. Maksimum sinyalnya. Maksimum sinyal 15 kilo ya kalau nggak salah ya. Nah itu nanti deviasinya berapa? Itu menjadi indeks bias ya, M atau indeks bias atau N ya, M ya kemarin ya. Iya. Nah, nanti indeks bias itu menentukan bandwidth. Nah, bandwidthnya sinyal itu menentukan bandwidth filter. Gitu, urutannya gitu ya. Dari pemancar ya. Ini di pemancar FM, bandwidth sinyal. Terus nanti masuk kanalnya udara ya, udara pada frekuensinya FM 100. Habis itu kalau antena kan nggak pakai kabel, kalau radio nggak pakai kabel, jadi kita nggak ngelihat bandwidth kabelnya berapa ya. Nah nanti di penerima ini ada bandpass filter, ini udah di RX ya. Nah, gitu. Jadi bandwidth sinyalnya sama dengan bandwidth bandpass filter untuk membatasi daya noise. Jadi daya noise-nya menjadi KTB bandwidth ini ya.
Jadi yang watt per hertz tadi, hertz-nya itu adalah hertz dari bandwidth ya. Kemudian jenis noise yang kedua adalah intermodulation noise. Noise ini terjadi jika beberapa sinyal dengan frekuensi berbeda menggunakan media transmisi secara bersama-sama. Contohnya apa? Crosstalk kemarin ya, noise crosstalk ya, interferensi ya. Proses intermodulasi menghasilkan komponen sinyal spurious, pengalian ya, ada sinyal jumlahan ya, atau pengurangan dari kelipatan frekuensi-frekuensi yang ditransmisikan secara bersama-sama. Ini tadi yang kita bahas ya. Jadi kalau seperti ini ada error karena ada noise yang sangat besar ya. Nah, ini ada error. Yang kedua adalah noise ya. Yang lanjutnya jenis noise ya. Jadi ada noise thermal, ada noise intermodulasi. Nah, ini noise karena crosstalk ya. Ada near end crosstalk dan ada far end crosstalk. Ini dihasilkan dari kabel yang berdekatan. Kemudian yang keempat ada impulse noise. Impulse noise itu adalah noise yang amplitudenya sangat tinggi, tapi durasinya pendek. Namanya spikes ya. Spikes itu paku ya. Paku itu kan ujungnya lancip ya. Ujungnya lancip dan ramping gitu kan kecil. Nah, itu spike ya. Noise-nya itu durasinya pendek, tapi amplitudenya tinggi. Contohnya noise akibat petir ya. Short duration, high amplitude spikes. Oke ya, lanjut. Sekarang bagaimana cara mengatasi noise ya? Kita lihat dulu sebelum mengatasi noise, kita perlu tahu bagaimana menyatakan kualitas sinyal ya ini ya. Kualitas sinyal yang masuk ke penerima ya. Kualitas sinyal yang masuk ke penerima yang tadi ada di depan kualitasinya, yaitu kan diukur dengan apa daya sinyal dan daya noise-nya ya. Daya sinyal harus lebih besar daya noise. Jadi itu daya sinyal lebih besar daya noise. Itu kan berarti perbandingan ya. Nah, itu namanya signal to noise ratio, namanya parameternya ya. Signal to noise ratio disingkat SNR. Perbandingan daya sinyal terhadap daya noise. Lah, apa namanya? Daya sinyal harus lebih besar dari daya noise sebesar apa? Tergantung pada kinerja sistem yang diinginkan ya. Kinerja sistemnya mau bagaimana? Tergantung ya. Apakah sistemnya analog atau digital ya? Analog atau digital. Nah, kalau sistem analog misalnya apa? Transmisi suara ya. Transmisi gambar analog. Itu kita bisa melihat gambar yang bagus ya, atau kita bisa melihat gambar yang buruk ya. Atau kalau data ya datanya mungkin ada errornya. Kalau suara ya suaranya jelas ya, atau suaranya ada kresek-kreseknya ya misalnya. Itu karena SNR-nya, SNR. Ya. Jadi semakin bagus itu butuh SNR yang tinggi. Kalau digital ini juga butuh SNR yang cukup ya tergantung performanya. Digital ini bentuknya data ya. Yang biasanya performanya itu adalah bit error rate atau probabilitas error ya. Bit error rate atau probability of error ya. Jadi laju kesalahan bit gitu ya. Laju kesalahan bit error bit ya. Laju kesalahan kesalahan itu error. Laju kesalahan bit ya, bit error rate SNR ya. Jadi baik analog maupun digital itu cara menyatakan perbandingan daya sinyal terhadap daya noise adalah dengan SNR ya. Jadi ini adalah daya sinyal, ini adalah daya noise, SNR itu perbandingan. Nah, perbandingan itu kan begini ya. SNR daya sinyal dibagi daya noise ya. Gini kan? Ini satuannya watt ya. Ini satuannya juga watt. Jadi SNR itu kalau kita hitung seperti ini, dia tidak ada satuan ya. SNR tanpa satuan. Jadi misalnya SNR-nya sama dengan 20 ya.
tanpa satuan. Berarti daya sinyalnya 20 kali daya noise ya. Gitu. Tapi SNR itu juga bisa kita nyatakan dalam dB ya. Nah, yang ini adalah SNR dalam dB. Berarti kita ambil 10 log SNR yang ini. SNR dB adalah 10 log dari daya sinyal dibagi daya noise-nya. Seperti itu. Dalam apa penggunaannya ya? Dalam penggunaannya kalian harus hati-hati ya. Jadi setiap ada besaran perbandingan itu harus dicek ya. Itu perbandingannya dalam log atau tidak ya. Kalau perbandingan seperti ini, rasio gini, itu berarti bukan dB ya, artinya apa operasinya ya, perhitungannya nanti kalau dimasukkan ke dalam rumus, kita mau menjumlahkan, kita mau mengalihkan, itu harus benar ya, harus dicek dulu. Ini apa gitu ya, perbandingan biasa atau dalam dB ya. Ini kalau dalam dB kan udah kita pelajari ya. Ini contohnya satu sinyal dengan kuat dengan daya 2 watt mengandung suatu noise dengan daya 5 miliwatt. Berapakah SNR-nya? Kalau nggak pakai perbandingan, SNR-nya ya 2 watt dibagi 5 miliwatt. Ya ini aja. Kalau nggak pakai log ya maaf. Ini nilainya 400 ini. Kalau kita mau SNR dB, berarti kita ambil 10 lognya ya. 10 log 2000 miliwatt dibagi 5 miliwatt, itu adalah 10 log 400. Ya. 10 log 400 itu, eh, mm, kalau mau ngitung ya, gampangannya gini. Hasilnya kan 26 dB ya dari mana? Dari kalkulator ya. Kalau nggak pakai kalkulator, kalau angkanya mudah bisa begini. Hmm. 10 log 100 itu 10 pangkat berapa ada 100 ya. 10 pangkat 2. Berarti kan 10 kali 2, 20. 10 pangkat berapa ada 4. Ya. Pangkat 0,6 ya. Kali 10 jadi 6. Nah, tuh. Tetap yang ini pakai kalkulator sih. Nggak bisa. 26. Oke. Ada pertanyaan di sini? Satuannya di ya. Belum ada. Oke. Hubungan antara SNR dengan kapasitas kanal. Kapasitas kanal adalah laju data maksimum yang bisa dilewatkan kanal yang bandwidthnya B jika sinyal di penerima mempunyai SNR tertentu. Ini definisi kapasitas kanal ya. Laju data maksimum ya. Nih, C, laju data maksimum. Dengan parameter yang diketahui adalah eh, kanal, ini bandwidthnya B, dan sinyalnya itu diterima dengan SNR tertentu. Nah, ini masing-masing parameternya dijelaskan di sini. Bandwidth kanal itu apa, laju data itu apa. Terus ini ada baud rate. Ini udah pernah kita bahas ya, baud rate itu. Baud rate laju data ini satuannya bit per second ya. Apa namanya? Kalau baud rate itu adalah banyaknya simbol yang ditransmisikan dalam satu satuan waktu. Ya. Ini pembahasannya itu waktu kita membahas modulasi ya. Jadi kalau kita misalnya ya modulasi apa ASK atau FSK ya misalnya frekuensi shifting ya. Bisa FSK, bisa ASK, bisa phase shifting ya, phase shifting ya, modulasi fase digital ya. Itu itu kan begini ya. Kalau misalnya FSK ya, itu kalau kita punya bit 0,
dia dikodekan ke F1. Bit 1 dikodekan ke F2. Ya. Ini namanya F1 dan F2 ini adalah simbol ya, simbol yang dipakai untuk menyatakan modulasi dari sinyal nol, ya. Modulasi dari sinyal satu, maksudnya pulsa satu ya, bit satu ya, gitu, F2. Nah, satu biner, satu bit itu dinyatakan dengan satu sinyal, satu frekuensi. Kalau PSK nanti ada fase satu, ada fase 2. Fase satu itu misalnya 0 derajat, fase 2 itu misalnya 180 derajat. Ini F1 misalnya 100, F2 misalnya 120 misalnya ya, itu tergantung sistemnya kayak gitu ya. Nah, ini namanya bit rate-nya itu misalnya di sini transmisi 0101 itu laju bitnya, laju datanya adalah berapa misalnya? Laju datanya ini misalnya ya, saya terus di mana sih? Di sini ya. Misalnya laju datanya adalah 2 kilobit per second misalnya ya, kilobit per second. Maka baud rate-nya itu sama dengan laju data, itu sama dengan 2 simbol ya per detik. Cuman beda ini aja. Kalau ini 2 kilo, 2 kilo simbol per detik. Ada 2000 simbol per detik yang ditransmisikan karena masing-masing simbol ini dia menyatakan satu bit gitu. Nah, beda kalau misalnya kita memakai 4 PSK. Kalau ini kan 2 PSK ya sebenarnya binary ya namanya ini binary. Binary itu 2, 1 dan 0 saja. Kalau misalnya quaternary berarti kan eh, 4 PSK ya misalnya. 4 FSK ya nanti kalau ASK atau PSK ngikutin ya. Nah, ini kita punya 4 macam frekuensi ya nanti. 4 macam frekuensi itu untuk biner 00, 01, 10, 11. Ini F1, F2, F3, F4. Nah, kita punya 4 sinyal ya, atau 4 simbol ya. Ini ada 4 simbol. 4 simbol atau 4 sinyal sama ya. 4 simbol. Nah, masing-masing simbol dipakai untuk mentransmisikan 2 bit ya. Kalau ini laju datanya yang kita kirimkan sama kayak tadi, misalnya 2 kilobit per second, maka baud rate-nya tulisannya tambah elek. Baud rate-nya itu dia menjadi separuhnya ya. 1 kilo simbol per second ya. Mengapa? Karena ya yang ditransmisikan ini gitu loh. Sekarang yang ditransmisikan ini sinyal dengan frekuensi F1, frekuensi F2, F3, F4 gitu kan ya. Jadi sekali sekali ngirim pada frekuensi F1 itu udah tahu oh ini 00 gitu. F2 oh ini 01 gitu kan ya. Nah, itu baud rate-nya turun ya. Nah, ini kalau dalam sistem komunikasi, sistem modulasi yang seperti ini bisa dipakai untuk mendapatkan laju data yang tinggi, ya kan? Jadi kalau kita bisa membuat misalnya eh, 16 16 PSK atau 16 ASK, itu kan berarti kita bisa transmit 4 bit langsung ya, karena 2 pangkat 4, 16 ya. Jadi ada 16 simbol, 16 sinyal yang dipakai untuk mentransmisikan 4 bitnya masing-masing sinyalnya. Nah, kecepatannya naik 4 kalinya ya kan. Setiap des sinyal itu udah 4 bit, des 4 bit, 4 bit gitu. Jadi laju datanya naik 4 kalinya. Ya. Nah, ini ada di sini ya. Kalau biner ya, kalau binary itu kayak ini data rate sama dengan baud rate. Tapi kalau ada ininya ada 2 atau 4, 16. Kalau 16 ya, 8 dan sebagainya itu data rate-nya adalah N kali baud rate ya. Berapa banyak
eh, representasi atau berapa banyak bit yang direpresentasikan dengan satu sinyal. Gitu. Ada pertanyaan di sini? Belum ya? Belum, Bu. Oke, ya sekarang bandwidth Nyquist ya. Nah, sekarang salah satu capacity itu dibatasi oleh prinsip Nyquist ya. Ini prinsip Nyquist ini sebenarnya udah pernah kita bahas dulu di awal waktu kita membahas sinyal yang akan ditransmisikan ke dalam suatu kanal komunikasi ya. Jadi eh, dulu itu gini ceritanya. Kan kita punya suatu pulsa ya, pulsa hasil hasil pengkodean ya, hasil pengkodean menggunakan apalah misalnya energi atau apa ya. Nah, kemudian akan dilewatkan pada suatu kanal komunikasi, gitu kan ya. eh Kita punya ini apa bandwidth sinyalnya kan, bandwidth sinyalnya ya, bandwidth sinyalnya. Terus kita punya laju datanya ya, punya laju datanya. eh nah, ada hubungan antara bandwidth sinyal dengan laju data yang bisa ditransmisikan maksimum. Kok kita mau transmit dengan laju data yang tinggi ya, yang tinggi ya kita butuh apa namanya kanal yang lebih lebar gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu eh, kriterianya dinyatakan oleh bandwidth Nyquist ya. Hmm. Seberapa besar sih saya butuh kanal gitu ya. Nah, ini batasannya. Jika bandwidth suatu kanal adalah B, maka laju sinyal maksimum pada kanal tersebut adalah 2B ya. 2B. Dua kali bandwidth. Jadi kalau bandwidth sinyalnya bandwidth kanal, sorry. Kalau bandwidth kanalnya misalnya 1 kHz, maka laju data maksimumnya itu adalah 2 kilobit per second ya. Ganti satuan ya. Jangan lupa ya, kalau dalam telekomunikasi namanya laju data itu beda sama bandwidth ya. Kalian terbiasa dengan bandwidth ya. Misalnya upload, download, nah, bandwidthnya sekian. Itu adalah lebih pada kapasitas ya, kapasitas maksimum atau laju data maksimumnya. Gitu. Tapi data rate realnya itu adalah kurang dari itu ya. Yang ini. Berarti Ibu izin nanya, berarti buat tiap datanya itu cuman make setengah dari gelombangnya ya, Bu? Ini Iya, karena kan eh, 2 kali lipatnya. laju datanya pakai setengah gelombang. Laju Oh sinyal iya, maksudnya. ini nanti anu apa namanya? Hmm? Ya terkait sama ininya. Apa sih? Enggak sih, kalau ini masih biner juga. Masih Oh, biner juga. tetap linear juga berarti, Bu. Biner juga. Cuman dia terbatas laju datanya. Kita bisa membuat ini ya, apa? Generate apa namanya? Lebar pulsanya ya. Jadi kalau mau laju datanya 2 kilobit per second, maka durasi pulsanya berapa gitu kan. Dan itu terkait sama laju datanya nanti. Kalau ini durasinya misalnya eh 1 mikrosecond ya, sebentar. 1 mikrosecond. Tadi saya bilang apa? Tergantung durasinya ya, durasinya ya. Iya, Bu. Oke. Terus kita butuh waktu transmisi. Misalnya kita punya durasi 1 detik ya. Kita punya durasi transmisi 1 detik. Ya. Durasi transmisinya 1 detik. Berarti kan dalam waktu 1 detik itu kita bisa mentransmisikan sebanyak 1000 bit ya. Oke. Ini durasi transmisi ya, misalnya T transmission time-nya ya. Dalam waktu 1 detik itu kita bisa mentransmisikan 1000 bit.
Nah, tapi kalau kita mau naikkan laju datanya, ya kita bikin ininya lebih kecil ya. Jadi dalam durasi transmisi yang sama, 1 detik, kita bikin pulsa yang durasinya misalnya hanya setengah mikrosecond misalnya, separuhnya. 0,5 mikrosecond. Maka kita bisa dapat laju data 2 kalinya, ya kan? Laju datanya 2 kalinya, yaitu 2 megabit per second. Itu, itu artinya maksudnya eh, yang dimaksud di sini ini adalah laju transmisinya ini yang di sini 2B itu terkait sama bandwidth dari kanalnya. Nah, lajunya itu kita dapatkan dari pensinyalannya ini gitu. Ya, Oh, baik, baik, baik. Makasih, Bu. ya. Suatu kanal voice ya, voice channel ya, suatu kanal suara digunakan untuk mentransmisikan data digital. Berapakah data rate maksimum jika transmisi sinyal menggunakan 8 level tegangan? Nah, ini baru baru kita memandang ada M level tegangannya ya, ada berapa sinyal yang digunakan atau ada berapa simbol yang digunakan. Kalau seperti ini ada 8 simbol yang digunakan sih pertanyaannya. Kalau hanya satu simbol itu kita tinggal pakai aja 2B ini. Jadi laju data maksimum yang bisa kita pakai itu adalah 2B, 2B. Jadi bandwidthnya adalah laju datanya adalah voice channel. Voice channelnya 3100 ini. 3,1 kilobit per second. Tapi kalau satu simbol bisa untuk 3 bit, berarti kapasitasnya ini laju maksimumnya ya, sorry, laju maksimumnya itu bisa sampai 3 kalinya gitu ya. Gitu. Jadi pertanyaan yang tadi itu terkait pensinyalannya itu udah memasukkan yang ini ya. Itu. Yang laju data di sini ini belum ya. Laju sinyal ya di sini ya. Dua. Eh sebenarnya laju data sih ya, karena satuannya bit per second, laju data ini. Bukan baud rate ya maksudnya ya. Bukan baud rate ini bit per secondnya ya. Laju data. Nanti bisa diperbaiki ya. Saya, saya edit aja sekalian. Mungkin bingung sama istilah sinyal yang di situ ya. Jadi pertanyaannya ya terkait ya. Laju data. Nah, ini ya. Laju data maksimum ya. Jadi laju data maksimumnya ini kan sebenarnya kan 2B aja. 2B tapi karena pakai 8 level atau satu level ini untuk 3 bit ya, maka dikalikan 3 ya. Dikalikan 3. Itu. 3100 dari mana? 3100 itu dari 300 kilo voice channel ya. Hertz sampai 3400 Hertz ya ini ya. Nggak pakai kilo Hertz ini. Jadi 3400 dikurangi 300, 3100 Hertz. Tapi biasanya kalau kita nanti udah membahas multiplexing, ini bandwidthnya ini dibuatkan ke 4 kilo ya, 4 kilohertz itu biasanya. Jadi C menyatakan kapasitas kanal untuk sistem komunikasi dengan modulasi digital tertentu ya, yang bisa menghasilkan sinyal level 3, 8 level ya misalnya. Itu C. Ya, ada pertanyaan lagi mungkin? Belum, Bu. Udah jelas. Oke, lanjut ya. Nah, Siap. sekarang yang kedua ya, Shannon's Law. Kalau yang Nyquist itu tadi belum memasukkan efek noise ya kan, masih kanal aja. Padahal kan sebenarnya waktu ditransmisikan ada noise, efek noise-nya. Nah, ini efek noise-nya ini bagaimana pengaruhnya pada kapasitas dirumuskan oleh Pak Shannon ini ya, Claude Shannon ini. Ini tahun 40-an ya, Mas.
dengan mempertimbangkan keberadaan noise. Jadi Shannon memasukkan efek noise pada kapasitas kanal. Jadi parameternya masih sama, C itu kapasitas bit per second, dan B bandwidth kanal hertz ya. Bandwidth kanal hertz ya. Jadi C sama dengan B, ini log 2, 1 plus SNR. SNR-nya masuk di sini. Nah, di persamaan ini seperti yang tadi saya sampaikan waktu saya menjelaskan noise ya, SNR ya, menjelaskan SNR. SNR di sini ini adalah rasio ya. Ini ya, rasio. Bukan dB maksudnya ya. Bukan dalam dB. Dalam perhitungan C yang di sini ya. Ada contohnya di sini ya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya ini kita mau mengaitkan hubungan antara Shannon law ya, apa prinsip Shannon tadi sama Nyquist yang sebelumnya. Misalnya kita akan, misalnya kita mempunyai kanal dengan spektrum antara 3 mega 3 MHz sampai 4 MHz ya. Berarti bandwidthnya adalah 4 dikurangi 3 MHz ya, 1 MHz. Dan diketahui SNR-nya adalah 24 dB. Ya. Maka kita bisa menghitung menggunakan teorema Shannon ya, karena ada SNR, kapasitasnya berapa gitu ya. Laju data maksimum yang bisa dicapai pada sekitar transmisi pada kanal tersebut yang bandwidthnya sekian dan signal kita itu SNR-nya adalah sekian, itu kita hitung dengan rumus Shannon tadi. Oke ya, paham ya? Jadi ini bandwidth, bandwidth 1 mega seperangkat 6 kali log basis 2, 1 plus SNR. SNR-nya itu, kalau di sini 24 dB kan, 24 dB, kita mesti convert dulu 24 ke skala yang bukan dB ya. Jadi kita ambil antilognya. Jadi 24 dB itu kita bikin antilog, berarti SNR itu sama dengan 10 pangkat, asalnya kan dari basis 10 ya, berarti 24 gini kan. Tapi kan definisi log itu ada 10 lognya. Ini kita bagi 10. Nah, ini 10. 10 pangkat 2,4. Itu 251 ini. Kita masukkan ke sini. Hasilnya adalah 8 megabit per second. Ini adalah kapasitas maksimum yang laju data maksimum yang bisa dicapai. Terus misalnya ya, eh, ya secara teoritis ya, ini kita bisa dapat laju data sekian, 8 megabit per second. Tetapi biasanya dalam praktek ya, kalau kita apa menggunakan suatu teknik modulasi tertentu, kita transmisikan dengan ada noise, itu realnya kita tidak bisa mencapai 8 megabit per second itu ya. Biasanya lebih kecil dari ini. Ya modulasi apapun ya, modulasi apapun. Karena itu pada contoh ini itu ada komentar di sini. Ini adalah theoretical limit ya, batas teoritis ya. Jadi kita tidak bisa mencapai, unlikely to be reached ya, nggak bisa mencapai itu. Cuman kalau misalnya kita asumsikan bahwa kita bisa mencapai itu gitu ya, teoritis banget ya, bisa mencapai itu, maka berdasarkan eh, rumus Nyquist tadi, berapa banyak sinyal level yang kita perlukan supaya kita bisa mencapai eh, batas 8 megabit per second ini. Jadi ini kita pakai sebagai batas atas laju data pada teorema Nyquist-nya. Jadi C sama dengan 2B log 2M. Kita mau cari M-nya berapa supaya kita bisa dapat 8 megabit per second. Ya. Itu ya kaitannya Nyquist sama apa Shannon ya, sama Shannon. Soalnya bandwidth-nya udah tertentu sih ya. Jadi kalau kita set M-nya ini adalah 2 misalnya ya. Ini kalau di sini kita hitung kita dapatkan M-nya 16. M-nya 16.
Hitungnya gimana ya? Kita masukkan 8 mega sama dengan 2 kali B log 2M ya. Berarti 4 sama dengan log 2M. 2 pangkat 4 ya. M-nya adalah M adalah 2 pangkat 4 ya. Ini ada 16 simbol. Jadi ada 4 bit ya. Ini adalah jumlah bitnya 4 per simbol ya. Per simbol ada 4 bit. Nah, kalau per simbol 1 bit, M-nya per simbol 1 bit berarti M-nya 2 pangkat 1 ya kan? 2. Kalau kita ambil M-nya 2, kita apa namanya? C-nya kita cuma dapat berapa? Kalau kita ambil M sama dengan 2, maka kapasitas yang berdasarkan Nyquist-nya itu tinggal C sama dengan 2B saja ya kan? Log 2, log basis 2 dari 2, 1. Ya, cuma dapat C 2 mega ya, 2 mega atau 2 mega 2 megabit per second ya, Mbps 2 megabit per second. Kalau ini kita bisa dapat 8 megabit per second ya, itu perbandingannya. Ya, kalau pakai 3 level bisa dapat 8 megabit per second sama dengan 2 kali 3 ya, di tadi di baud rate yang tadi di slide yang ini. Nah, ini slide yang ini ya. Data rate-nya bisa dicapai, sorry, N kali baud rate-nya kalau kita bisa bikin modulasi M level ya. Itu ya. Oke, ada pertanyaan? Lanjut ya. Kesalahan deteksi bit. Kesalahan, oke, sekarang kita udah masuk pada kesalahan deteksi bit. Itu maksudnya karena pengaruh ini ya, pengaruh noise ya. Itu kan amplitudenya bisa berubah seperti contoh tadi yang digambar ya. Nah, itu bisa terjadi kesalahan deteksi bit ya akibat perubahan amplitudo yang sangat signifikan ya. Nah, maka penerima itu perlu tahu apakah bit yang diterima itu benar atau tidak. Nah, ini perlu apa namanya tahapan ya, tahapan untuk deteksi kesalahan bit ya. Jenis-jenis error atau bit error itu ada single bit error, itu hanya satu bit saja yang salah. Bit-bit yang berkaitan tidak terpengaruh, dan ini biasanya disebabkan oleh white noise ya. Kemudian yang burst error itu berarti errornya itu udah muncul barengan gretek gitu ya, burst ya. Ada beberapa yang salah berbarengan, berurutan. Errornya terjadi pada beberapa bit yang berurutan dengan panjang tertentu. Kemudian error terjadi pada awal, akhir, dan bit yang berada di antaranya. Ya, satu kelompok bitnya. Ini disebabkan oleh impulse noise biasanya atau fading kalau pada kanal wireless ya. Fading itu apa namanya? Fading itu adalah ini naik turun level sinyal atau daya sinyal akibat variasi dari kanal nirkabel ya. Jadi kanal nirkabel ini nanti kalau kalian belajar lebih lanjut ya, kanal nirkabel itu fluktuatif ya. Ada fluktuasi, kanalnya fluktuatif ya. Jadi level sinyalnya itu mengalami fluktuasi ya, fluktuasi daya. Fluktuasi daya pada saat daya itu sampai di penerima, pada sinyal sampai di penerima. Nah, fluktuasi daya ini namanya fading. Fluktuasi daya di Rx ya, akibat akibat ya kanal ya, akibat perubahan karakteristik kanal, perubahan kondisi kanal. Namanya fading ya. Itu. Nah, fading itu ya ada fading yang enggak seberapa, ada fading yang besar ya. Jadi yang besar itu bakalan menurunkan daya itu sangat tajam gitu ya. Turunnya sangat sangat tajam. Namanya deep fading ya. Fading yang dalam. Kenapa
dalam ya karena sifatnya menurunkan. Kalau noise kan bisa amplitudonya naik ya, menaikkan mengubah amplitudo karena amplitudo noise-nya tinggi ya. Kalau ini fading itu dia melemahkan. Naik turunnya karena pelemahan gitu ya. Pelemahan. Di deep fading itu adalah saat fading yang turun tajam. Tapi ya bisa juga sih variasi kanal itu bisa juga menyebabkan daya sinyal naik ya, ya bisa naik bisa turun ya. Ya bisa naik bisa turun karena acak juga ya. Bisa naik bisa turun dan kondisi yang paling buruk itu adalah kalau ada deep fading yang apa redamannya sangat tinggi disebabkan oleh redaman yang sangat tinggi. Nah, efek burst error itu lebih sering terjadi pada laju data tinggi. Kira-kira kenapa? Kalau laju data tinggi terjadi burst error. Ada yang bisa ini menjelaskan? Coba dikaitkan sama penjelasan sebelumnya yang ini. Nah, bandingkan kecepatan 2 megabit sama 8 megabit sama transmisi ininya, sinyalnya. Mengapa kalau laju datanya tinggi lebih ada kemungkinan muncul burst error gitu. Nah, bisa di open mic yang mau menjawab. Sambil saya izin minum dulu ya. Bismillah. Kira apa dari sini, dari bahasan Shannon Law ini misalnya? Ya kalau kita pakai ini laju data tinggi kan kita pakai kita pasti mau pakai modulasinya M level ya. Jadi pensinyalannya itu pakai M level, pensinyalan atau modulasi ya pakai M level. M level itu satu sinyal ya, satu kode, satu sinyal, satu frekuensi, satu fase atau satu amplitudo itu dia dipakai untuk menyatakan sekian bit ya, tergantung levelnya. 16 M level misalnya M-nya 16. Berarti kan satu level, satu amplitudo, satu fase, satu frekuensi itu untuk 4 bit. Nah, kalau satu simbol atau satu fase itu ya, satu simbol itu satu sinyal dengan fase tertentu, satu sinyal dengan frekuensi tertentu, atau satu sinyal dengan amplitudo tertentu. Pengkodeannya kan bisa amplitudo, bisa fase, bisa frekuensi ya. Nah, itu yang salah langsung 4 bit ya kan? Kalau 16 level ya, langsung 4 bit. Jadi begitu ada impulse noise des gitu, salah satu simbol. Simbol satu saja yang error, tapi sebenarnya di dalamnya isinya adalah 4 bit ya. Seperti itu. Jadi kalau laju datanya semakin tinggi, ya kemungkinan burst errornya itu menjadi lebih besar ya. Oke ya. Nah, ini nanti ada error detection ya. Eh, Kemudian ada parameter-parameter kesalahan pada sistem transmisi mengakibatkan perubahan pada satu atau lebih bit dalam frame yang dikirim. Ini ada istilah frame ya. Istilah frame itu nanti akan kita bahas pada saat kita membahas modulasi. Satu frame itu adalah format yang dibentuk untuk mengumpulkan bit-bit ya, bit-bit sebanyak sekian bit, ada standarnya yang berisi informasi dari banyak user ya, itu namanya nanti di topik multiplexing ya. Itu ada seperti itu. Nanti setiap frame itu berisi banyak bit, ada header, ada apa namanya bagian belakangnya, headernya di depan sama di belakang, terus ada kode-kode ya yang pakai untuk pengalamatannya dan sebagainya. Terus apa kesalahan eh, ya, nah ini ya parameter kemungkinan kesalahan saat transmisi frame itu ada namanya PB. PB itu adalah bit error probability gitu ya. Ada juga yang PE ya, error probability. PB bit error probability atau BER bit error itu sama. Kesalahan bit. Kemudian ada istilah P1, kemungkinan frame yang diterima tidak ada kesalahan. P2, kemungkinan frame diterima dengan satu atau lebih kesalahan yang tidak terdeteksi. Ini udah frame ya kalau P itu ya, P1, P2, P3 ini juga frame ya. Kemungkinan suatu frame diterima dengan satu atau lebih kesalahan
bit yang terdeteksi, tapi tidak ada kesalahan bit yang tidak terdeteksi dengan algoritma tertentu. Ini ada hubungannya antara P1 dan P2. Nah, gimana proses deteksi error? Proses deteksi error, jadi kita mau mengirimkan data sebanyak K bit ya. Nanti ada processingnya sebelum ditransmisikan, tambahan prosesnya itu adalah penambahan bit baru ya, penambahan bit baru. Jadi dengan suatu eh, generator ya, algoritma yang digunakan untuk deteksi error dikasih nama E sama dengan F data. Jadi data itu nanti diubah menggunakan suatu F itu algoritma maksudnya ya. Jadi E itu adalah nama prosesnya ya. Nama prosesnya itu dioperasikan pada data yang akan dikirimkan dengan suatu algoritma tertentu ya. Itu sehingga nanti akan dihasilkan data baru yang jumlahnya adalah sebanyak n bit ya. Ya, jadi ini si algoritma itu dia menambahkan bit ya sebanyak n min k. Asalnya kan k saja, tapi dari algoritma ini dia tambahkan k bit sehingga ada apa namanya n bit ya. Oke ya. Terus kemudian ditransmisikan. Nah, sekarang di penerima tugasnya adalah memeriksa ya, memeriksa ini yang sudah ditransmisikan ini kena pengaruh di sini waktu transmisi dia akan berubah kan kemungkinannya, kemungkinan berubah atau tidak tergantung ya, tergantung propagasinya atau perambatannya. Nah, nanti ada operasi di receivernya yang sesuai dengan algoritma yang diterapkan di pemancar. Jadi dioperasikan lagi ya. Terus dicek ya hasil operasinya bagaimana. Nah, nanti disimpulkan ada error transmisi atau tidak gitu ya. Jadi ini hanya deteksi saja ya. Tidak mengoreksi ya, mendeteksi saja. Namanya error detection process ya. Kita belum membahas error correction ya. Error correction itu nanti lebih rumit ya, lebih kompleks. Itu nanti dibahas di kelas lebih berikutnya ya. Kelas berikutnya yang terkait apa namanya? Itu di kelas apa ya? Pengkodean atau apa ya? Itu ada di situ. Mungkin sistem komunikasi ya, saya nggak hafal. Ya, oke. Nah, nah, teknik apa namanya deteksi error itu ada beberapa macam nanti yang kita bahas di sini. Em, yang pertama dengan cara parity ya, bit parity. Ini adalah skema error detection yang paling sederhana. Caranya menambahkan bit parity pada akhir suatu frame. Ada dua jenis parity, yaitu parity genap dan parity ganjil. Parity genap, jumlah bit 1 yang terdapat pada data yang dikirimkan harus genap. Parity ganjil, jumlah bit 1 yang terdapat pada data yang diterima harus ganjil. Itu ya. Contoh parity. Misalnya akan dikirimkan huruf M menggunakan parity genap. Kita ubah ke kode ASCII dulu, huruf M-nya menjadi biner ya. Nah, biner ini 7 bit. Kita mau menggunakan parity genap. Berarti jumlah bitnya itu akan ditambah ya. Jumlah bitnya akan ditambah. Karena jumlah bit 1 pada huruf M adalah 4, maka parity bit yang ditambahkan harus berupa bit 0. Ditambahkan bit 0 di sini. Jadi ini untuk checking nanti di penerima. Terus bagaimana di penerima? Bagaimana? Kita lanjutkan ya yang tadi ya. Kan ada tambahan 1 ya, ini jadi 8 bit. 448. Dihitung di penerima. Apakah bit satunya genap? Kalau diterimanya seperti ini, genap. 1, 2, 3, 4, genap. Oh, betul. Tapi kalau diterimanya seperti ini, no, ada satunya dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Loh, kok 5? Berarti ada satu bit yang salah. Tapi nggak tahu yang salah yang mana ya. Ada satu bit yang salah. Terus gimana kalau ada satu bit yang salah?
itu nanti ada mekanismenya namanya sendiri ya, ada sendiri ya. Kita belum sampai ke sana ya. Karena sistem menggunakan parity genap, bila data yang diterima memiliki jumlah bit 1 ganjil, maka penerima dapat memutuskan bahwa telah terjadi error ya, itu tadi. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Bila ada 2 bit yang salah, misalnya data yang diterima menjadi seperti ini, ada 2 bit yang salah, berarti sekarang satunya genap juga kan ya. Ada 4 dan ini yang 0 menjadi 1, ini juga 0 menjadi 1. Loh benar kan ya, dikiranya benar padahal salah ya. Dikira tidak ada error, padahal ada 2 error ya. Jadi kesimpulannya adalah kode parity 1 bit dapat mendeteksi kesalahan bila jumlah bit yang salah adalah ganjil. Ya, tetapi tidak dapat mendeteksi kesalahan jika jumlah kesalahan bit yang jumlahnya genap. Kalau satunya genap dia nggak tahu ya. Itu tadi parity genap ya. Oke. Kemudian kode yang kedua CRC ini minggu depan aja ya.